Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Mantu Ngapa TKW Taiwan. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada ya teman-teman, amin. Ikuti terus kegiatan aku bersama nenek di Taiwan yuk. Di sini aku mau bongkar-bongkar lemari nenek aku, tapi aku udah izin sama nenek, udah izin juga sama majikan pas dia datang kemarin ke sini. Aku nggak bisa sembarangan gitu teman-teman buat megang-megang, buat bongkar-bongkar ya. Terus kegiatan aku ya teman-teman, ikuti aku beres-beres ya. Let's go. Sebelum kita berperang, pakai pengaman dulu, pakai masker. Kebesaran ini maskernya. Oke, udah aman. Nah, di sini aku mau bersihin. Tuh, tuh, tuh. Di lemari kayu nenek aku ini banyakannya barang-barang yang di dalam itu nggak kepake teman-teman, entah apalah yang diisi sama nenek aku di dalamnya ini. Ada plastik, ada gelas plastik, ada spons cuci piring, terus ada peso, ada segala macam lah pokoknya di dalam ini. Makanya tikus sampai bersarang di dalam lemari ini teman-teman. Ini cerita aku yang kemarin di video aku sebelum-sebelumnya yang aku pas buat tempe itu kan. Aku kan masukin tempenya itu ke dalam lemari rak piring ini. Aku pikir nggak ada tikus bisa masuk ke lemari ini teman-teman. Ternyata bisa dibuka sama tikus, dibolongi itu pintu raknya itu sampai dibolongi sama tikus. Makanya banyak tai tikus. Nah di sini langsung aja aku keluarin apa yang mau dikeluarin, langsung aku lap pakai lap basah. Nah di sini udah semua aku keluarin, ada peso, semua ada saringan, ada gelas buat saringan teh, semua segala macam ada di dalam lemari kayu ini. Kemarin kan majikan aku datang malam-malam ke rumah, pas dia pulang kerja mampir ke rumah, langsung aku ngomong kalau di dalam lemari ini ada sarang tikus, terus aku nunjukin kalau di dalamnya itu ada tai tikus. Makanya majikan aku ngomong sama nenek aku, boleh nggak aku bersih lemari kayu yang di dapur. Alhamdulillah nenek aku ngizinin teman-teman ya. Besok paginya sehabis sarapan langsung aku ngomong sama nenek mau beres-beres di dapur. Dia nonton TV di ruang tamu, terus aku bersihin aja sampai bersih. Dari niat hati aku sih waktu pas datang ke rumah ini pengen banget bersih isi rumah majikan aku ini, tapi karena neneknya itu nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Pertama aku datang itu teman-teman, apa yang kita pegang itu selalu salah. Megang kertas aja dikira kita mau buang kertas sembarangan ya kan. Kira-kira begitulah sifat orang tua di Taiwan itu teman-teman ya. Ada yang suka rewel kalau kita nggak bersih-bersih, ada juga yang nggak boleh kita bersih-bersih. Pokoknya serba salah aja lah ya kan. Nah di sini tadi aku nggak sengaja kepegang lem tikusnya itu, kena tangan aku. Itu lemnya itu kalau kena tangan susah banget dibersihinnya. Ternyata itu lemnya itu ada di bawah colokan termos air panasnya. Nggak sengaja tadi aku kepegang gitu. Udah bersih teman-teman tuh, ini udah bersih, kita tinggal susun aja. Semua lemari isinya udah aku keluarin semua, udah aku lap juga sampai bersih. Tinggal aku nyusun kembali barang-barang apa aja yang mau layak dimasukin ya teman-teman. Pokoknya aku nanti kalau udah beberes ini manggil nenek aku mau lihat apa aja barang-barang yang mau dibuang sama barang yang mau disimpan. Takut nanti kalau kita nggak manggil neneknya mau lihat, nanti dia nanya barang ini kemana gitu kan. Jadi kalau dia udah pas lihat, jadi nggak nanya lagi. Nah aku isi satu-satu lagi ke dalam seperti semula. Di sini juga ada plastik. Kemarin aku nyariin plastik pas buat tempe itu nggak ada, sampai aku beli sendiri. Ternyata di sini ada satu box plastik. Kadang aku heran kerja di Taiwan ini teman-teman. Selama aku kerja di Taiwan ini ya, kalau ada tamu datang ke rumah, entah itu tamu spesial, entah itu tamu biasa, kenapa ya mereka itu kayak nggak dihormati gitu, nggak pernah dibuat minum, nggak pernah ditawarin minum. Beda sama kita di Indonesia, walaupun itu nggak tamu spesial, cuma tetangga, cuma dolan aja main masuknya ke rumah kita, itu pasti kita buatin itu entah kopi entah teh ya. Tapi di Taiwan ini sama sekali, selama aku kerja di rumah majikan, udah beberapa majikan, nggak pernah yang namanya dibuatin minuman gitu teman-teman. Kenapa ya?
Di sini lemari dapurnya itu udah hampir mau selesai, udah semua barang-barang aku masukin lagi ke dalam. Tinggal aku bersihin yang lainnya. Itu nanti aku bersihi kardus yang di atas panci putih itu ya teman-teman. Itu tuh biasanya itu tempat plastik-plastik buat naruh plastik sampah. Biar kita nggak capek nyari, ada kopi lah, ada plastik, ada pewangi cuci pakaian itu. Ceritanya kemarin pas anaknya nenek yang dari Amerika itu, anak perempuannya itu pulang kampung, maksudnya pulang ke rumah nenek. Mereka itu kan kalau nyuci baju nggak mau pakai sabun pakaian yang dibeli sama majikan aku, katanya nggak wangi malah bau apek. Makanya kemarin itu cecenya itu beli di online Momo, itu wangi banget, dipakein satu aja udah wangi. Wangi sabunnya itu tahan lama, itu katanya produk Jepang. Aku kalau ngomong sama majikan nanti kalau habis beli kayak gini, tapi aku nggak berani lah teman-teman karena itu mahal ya. Ya udahlah, itu nanti aku awet-awetin kalau setiap nyuci. Di sini aku mau misahin dulu sampah-sampahnya karena di Taiwan itu kan buang sampahnya itu nggak boleh sembarangan. Jadi di sini langsung aku pisahin mana kardus-kardus, mana plastik-plastik kayak gitu ya teman-teman, biar nanti pas kita buang sampah itu nggak kena marah sama nggak kena denda. Dan di sini juga aku bongkar tas Doraemonnya nenek aku. Mungkin ini tas zaman dia masih sehat dulu, masih muda ya kan. Ada sisir lah, ada bola-bola, ada plastik. Waduh, ini tasnya itu udah sampai kayak ada sarang-sarang laba-laba teman-teman ya kan. Ini aku pisahin plastik-plastik yang masih bisa buat tempat sampah aku simpan. Sesibuknya aku kerja di dapur itu teman-teman, pasti sesekali aku ngecek neneknya itu tidurnya itu miring apa enggak, takut dia miring-miring kayak gitu. Sampai kadang kalau aku manggil-manggil nenek aku itu kadang-kadang dia nggak dengar saking enaknya tidur. Udah selesai, udah rapi, tinggal aku taruh barangnya lagi ke tempat semula. Habis ini nanti baru aku nyapu, habis nyapu baru ngepel. Pokoknya pekerjaan itu masih panjang teman-teman, belum lagi masak lagi. Ya Allah, pekerjaan TKW Taiwan itu Masya Allah teman-teman ya. Kalian nggak boleh mengeluh, apapun pekerjaan kita di rumah majikan tetap kita harus semangat ya teman-teman. Namanya juga kita ikut kerja di rumah orang. Ini kardus-kardusnya ini mau aku buang. Kebetulan hari ini pembuangan kardus di Taiwan itu, daerah Taipei tempat aku itu, buang kardus itu cuma di hari Senin dan hari Jumat gitu. Jadi nggak boleh tiap hari. Ini paketan-paketan majikan aku yang kemarin, bekas kardusnya, langsung aja aku buka. Plastik-plastik ini masih aku pergunakan buat tempat sampah lumayan karena ukurannya juga lumayan gede, jadi pas banget buat ember sampah kita. Dan di sini juga langsung aku lipat aja ini plastiknya biar nggak berantakan pas kita simpen. Kalau dilipat kayak gini kan dia jadi rapi, muatnya juga banyak. Sebelum aku nyapu ngepel di sini, aku mau cerita lagi ya teman-teman tentang ini taplak mejanya. Kemarin itu kan hampir 1 bulan anaknya nenek yang dari Amerika itu kan datang ke rumah ini, nginap di rumah si nenek ini ya kan. Langsung aja aku ngomong, "Cek, tolong beliin taplak meja ini udah kotor banget. Aku sering bersih tapi udah nggak bisa bersih." Terus jawabnya apa teman-teman? "Iya nanti ya Meme aku beliin." Nah sampai sekarang mereka udah 2 minggu pulang ke rumahnya ke Amerika lagi, maksudnya taplak mejanya ini masih utuh nggak dibeliin. Terus aku mau nagih kan nggak enak ya teman-teman. Yang penting aku udah ngomong minta tolong dibeliin yang baru, sampai mereka pulang ke rumahnya itu nggak dibeliin. Ya udah deh kayak gini lagi. Jadi buat kalian teman-teman aku yang nonton video aku ini, kalau kalian melihat taplak meja ini sedikit
dekil hitam kayak gini. Ini udah sering banget aku bahas di video-video aku sebelumnya tentang taplak meja ini ya teman-teman. Nah, takut aja gitu kalau ada yang nonton video aku ini di pikiran mereka itu aku nggak pernah bersih mejanya ini sampai dekil kayak gini, padahal bentuknya memang kayak gini. Walaupun dilap setiap hari, aku juga udah berusaha banget minta sama majikan, minta tolong diganti yang baru, tapi sampai sekarang belum diganti-ganti ya kan. Ya udah, aku nggak bisa berbuat apa-apa sih, bisa aku udah aku lakuin, udah berusaha juga biar supaya bersih ya kan. Di sini juga ada alat roti panggang teman-teman, ini dipakai pas kemarin anaknya nenek itu datang. Kebetulan itu anaknya itu suka banget yang namanya roti panggang gitu, roti bakar. Jadi ini dikeluarin. Kalau aku jarang banget aku pakai ini, lebih suka dipanggang di teflon gitu daripada pakai ini. Jadi karena nggak kepake, aku masukin lagi ke kardus biar disimpan lagi. Suatu saat mereka datang kan bisa dikeluarin lagi. Lagi sibuk beberes di dapur, tiba-tiba aku keingat kalau beras kita itu udah habis, nggak cukup lagi buat dimasak makan siang. Langsung aja aku laporan ke majikan aku, telepon lewat line kalau beras di rumah itu udah habis. Nah, di sini majikan aku juga nyuruh aku beli beras, nanti duitnya diganti kalau dia udah pulang kerja. Di sini aku nanti habis beberes ini beli berasnya, tapi nggak masuk ke video ini ya teman-teman. Udah kelar, udah beres, tinggal aku nyapu sama ngepel. Lah kira-kira kerjaan aku seharian kayak gini lah teman-teman ya. Ini bukan seharian sih, ke lebih setengah hari. Habis ini aku nanti beli beras, masak lagi. Ya seperti inilah kesibukan aku sebagai asisten rumah tangga di Taiwan ya teman-teman. Buat kalian semua teman-teman aku yang sudah menonton video-video aku, yang udah nge-like, subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian dilancarkan, mudah-mudahan kita sehat selalu, dilancarkan segala niat baik kita ya teman-teman. Dimanapun kita kerja, dimanapun kalian kerja, tetap semangat, pantang menyerah sampai kita nanti pulang bisa sukses. Nah, terima kasih banyak ya teman-teman udah mengikuti aktivitas aku dari bersih-bersih sampai aku ngoceh-ngoceh ya kan. Walaupun enggak terlalu penting, tapi ya udahlah, aku membagikan momen ini biar suatu saat nanti aku pulang ya kan bisa diputar kembali kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan masa kita di perantauan orang, ya enggak sih teman-teman. Video aku sampai di sini dulu ya teman-teman, terima kasih, assalamualaikum, bye bye. Teman-teman udah bersih, udah rapih, udah aku sapu, lantainya udah aku sapu tuh, udah bersih lah ya. Udah nggak berantakan, masih pakai tetap itu.